Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah dengan anugerahnya yang begitu besar hari ini mempersatukan kita bersama untuk memuji dan memuliakan namanya. Itu sebuah anugerah yang luar biasa yang dapat kita terima. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Mari kita menyembah Tuhan bersama, meninggikan Dia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Allah mengundang kita di pelatarannya yang maha kudus untuk menyembah dan meninggikannya. Mari saya mengundang kita bersama untuk bangkit berdiri. Ambillah waktu diam sejenak di hadapan Tuhan, di hadiratnya yang maha kudus. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu.
Mari kita puji Allah kita. Kita puji Yesus Sang Anak Domba Allah yang menyelamatkan kita. Dialah yang layak ditinggikan. Worthy is the Lamb. Kita puji Dia. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crowned you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. I am lifted up. Jesus, Son of God, the treasure of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. I am lifted up. Jesus, Son of God, the treasure of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Memang kesulitan itu nyata sehari-hari dalam hidup kami. Tapi begitu juga dengan kasih dan anugerah-Mu juga nyata setiap harinya. Tuhan, kami bersyukur hari ini dapat berkumpul di sini. Ada kesempatan buat kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan diperlengkapi dengan firman-Mu. Namun Tuhan, kami melihat jauh ke dalam diri kami, bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu yang sering kali jatuh ke dalam dosa. Bapa, kami sedih sekali ketika kami menghadapi diri kami yang begitu hina, yang selalu menyakiti hati-Mu. Namun Bapa, di tengah kesedihan itu, ada harapan yang Kau berikan kepada kami, yaitu penembusan dari Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang telah menebus dosa kami, melayakkan kami untuk hari ini di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan, meninggikan nama-Mu. Oh sungguh Tuhan, itu anugerah yang besar, yang sungguh amat kami syukuri. Tuhan, kiranya Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami bertumbuh semakin serupa dengan Putra-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian berita anugerah untuk setiap kita yang dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Diambil dari Yesaya pasalnya yang pertama ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan untuk kembali duduk. Tiada pernah sedetik pun Dia tinggalkan kita. Selalu setia menjaga kita semua. Siapakah yang dapat menandingi kasih-Nya yang demikian? Tidak ada, Bapak, Ibu, Saudara. Maka hanya Dialah Tuhan kita yang layak untuk kita sembah. Kita mazmurkan pujian kita nyanyikan mazmur. Kita puji Dia, Tuhan kita, through it all. Kau di hidupku selamanya, menuntunku senantiasa. Tangan-Mu menjagaku, bawa dalam kebenaran-Mu, dan ku memandang-Mu, dan ku menantikan-Mu. Pujian terindah bagi-Mu Tuhan, sebab setia
Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sangatlah nyata, tak pernah terelakkan, dan selalu ada untuk kita setiap hari. Setiap doa yang kita ucapkan pun didengarnya, karena kasih-Nya yang begitu nyata untuk kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersatu bersyafaat, mari kita persiapkan hati kita. Ingatlah bahwa Tuhan peliharamu, Tuhan pelihara kita. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayap-Nya, Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Mari kita bersama, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Pertama kita akan bersama berdoa untuk persiapan ibadah. Juga kita akan berdoa untuk negara kita juga akan berdoa untuk sekolah dan pendidikan di negara kita. Mari kita bersama buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hari ini bersatu hati, kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Kami tahu dalam kondisi pandemi ini yang belum semakin baik. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau yang menyertai Bapa setiap kegiatan gereja kami. Kami melihat begitu banyak jemaat yang rindu untuk bertemu, untuk memuji, memuliakan Engkau, untuk bersekutu bersama. Tuhan, biarlah pada masa online ini itu semua masih dapat terpenuhi dengan setiap usaha, setiap ide yang dikeluarkan yang dapat kami lakukan bersama. Namun Tuhan, kami memerlukan hikmat. Kegiatan apakah yang dapat kami lakukan? Apa yang dapat kami kerjakan Tuhan yang untuk mempertumbuhkan iman jemaat-Mu ini. Yang di tengah kerinduan yang begitu besar untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang menuntun. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan iman kami selama ibadah online. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan yang mempertumbuhkan selalu setiap pujian, setiap firman yang dibawakan, biarlah itu dapat meresap dalam hati kami, bertumbuh melalui tindakan kami. Bapa, dan kiranya nama-Mu yang dimuliakan. Berdoa untuk setiap penata layan yang melayani, kiranya Tuhan yang menyertai penata layan tersebut dan juga keluarganya dari setiap virus dan sebagainya. Tuhan yang pelihara. Tuhan, kami juga rindu hari ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kami memiliki pemimpin negara yang begitu peduli, yang begitu bergerak cepat dalam setiap kondisi yang ada. Bapa, kiranya Kau terus limpahkan anugerah-Mu dan kasih-Mu, tuntunan-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami juga ingat, kami berdoa untuk sekolah. Bapa, karena kondisi pandemi ini kami masih belum bisa memulai sekolah onsite. Tapi Bapa, kami berdoa terus akan rasa peduli kami yang begitu besar kepada adik-adik kami, anak-anak kami. Bapa, kiranya mereka dapat mengenyam pendidikan dengan baik walaupun secara online. Setiap kesulitan yang ada, Tuhan kami mohon, kami serahkan ke hadapan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk generasi kami selanjutnya ini. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan untuk membentuk mereka. Bukan hanya pendidikan mereka, namun juga iman
percaya mereka kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami dan kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari saya undang kita bersama untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan untuk kembali duduk. Sebentar firman Tuhan akan dibawakan bagi setiap kita oleh hamba-Nya. Mari saya undang kita untuk mempersiapkan hati kita. Biar Tuhan yang membuka jalan dalam hidup kita melalui firman-Nya yang agung. Mari kita persiapkan hati kita. Kita pujikan, God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan dengan kasih dan kuasa-Nya. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Roh Tuhan bekerja menyertai setiap kami, agar kami mengerti firman-Mu. Jauhkan segala gangguan, pimpinlah, tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal 4, mulai 38 hingga 41. Elisa kembali ke Gilgal, pada waktu itu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah suatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi
bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi suatu bahaya dalam kuali itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menyimpan firman dan melakukan dalam kehidupannya. Saudara, hari ini kita akan berpikir bersama satu tema bahwa Allah berada dalam krisis hidup kita. God in our crisis. Siapakah yang tidak pernah mengalami krisis kesusahan di dalam kehidupan kita? Hampir setiap orang, bukan? Sekalipun orang-orang yang sukses. Seperti kita melihat bos Kentucky yang keluarga namanya Sanders. Siapakah yang gak pernah makan ayam Kentucky? Hampir semua orang pernah makan, ya, anak kecil, dewasa maupun orang tua, saudara. Nah, kesuksesan Sanders ini outletnya ada 120 negara, saudara. Ya, satu negara berapa kota, satu kota berapa outlet, hitung saja sendiri. Luar biasa kesuksesannya. Tetapi saudara, bos ayam Kentucky ini juga pernah mengalami kesusahan, pernah mengalami krisis kehidupan maupun juga ekonomi. Di usia yang kelima, saudara, dia sudah ditinggal ayah karena meninggal. Bukan itu saja, dia putus sekolah. Dia pernah jadi tukang parkir, kuli bangunan, dan dia pernah membuat menu makanan ditolak bukan 1-2 kali, 1009 kali. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, semua orang pernah hidup susah dan juga pernah gagal dalam usahanya. Tetapi itu adalah hal yang lumrah. Miskin atau keadaan susah dan kritis itu adalah lumrah yang dialami oleh manusia. Bukan saja saudara yang mengalami, tapi kita melihat Nabi Elia dan Nabi Elisa pun juga mengalami hal yang sama. Ada kesamaan kedua nabi ini hidup di kerajaan Israel. Di bawah raja yang jahat, yang tidak takut akan Allah, yang selalu berpaling kepada berhala bukan kepada Tuhan. Karena itu saudara, ada krisis-krisis kehidupan materi, ya, jasmani maupun juga krisis rohani yang melanda mereka. Tetapi Elia maupun Elisa ingin membuktikan di dalam keadaan krisis seperti itu pun juga Allah akan menyertai umatnya bila mereka berpaling dan percaya kepada Allah sepenuhnya. Dan kita akan belajar di sini bahwa kehadiran Allah dalam krisis hidup manusia. Saudara, krisis jasmani dan rohani dialami oleh umat Tuhan di bawah pimpinan pelayanan Elia maupun Elisa pada waktu itu. Kerajaan Israel yang sungguh-sungguh harus bertobat dan berpaling kepada Tuhan, saudara. Krisis bencana ini kita bisa lihat di ayat yang ke-38. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu, saudara. Bencana kelaparan bisa karena musim kering, ya. Bisa juga karena hukuman Tuhan pada mereka. Bisa kedua-duanya. Allah mengizinkan semua itu terjadi supaya mereka insaf, supaya mereka bertobat, supaya mereka berpaling kepada Allah yang hidup, bukan kepada berhala. Dan saudara, inilah yang penting kita pelajari di dalam keadaan apapun juga dalam kehidupan kita pada saat ini. Janganlah kita meneropongi atau mencari hal-hal yang alternatif menggantikan posisi Allah yang hidup. Di sinilah Elisa mengajar kita bahwa Elisa tetap pergi ke Gilgal walaupun dia tahu di situ ada kelaparan. Saudara, Gilgal ini tempatnya apa, saudara? Tempat perkemahan bangsa Israel ketika zaman Yosua, mereka mau menaklukkan Kanaan. Mereka pernah berkemah di situ, singgah di situ, dan mengadakan perjanjian dengan Allah. Dan sunat adalah tandanya bahwa mereka pernah melakukan perjanjian dengan Allah, berkemah di situ. Itu tandanya bahwa Allah pernah hadir di sana. Allah bersama dengan mereka, saudara. Dan disinilah kita melihat hal yang sangat menarik buat kita adalah kehadiran Allah di dalam krisis itu. Elisa ingin membuktikannya. Bahwa Elisa tahu tempat itu ada kelaparan, tetapi dia tidak melarikan diri dari tempat itu.
Beda ya dengan kisah Naomi. Bapak Ibu masih ingat kisah Naomi di kitab Rut ketika di Bethlehem, ya, desa kecil di Yudea itu ada kelaparan. Maka Naomi bersama suami dan anak-anaknya mereka pergi ke negeri Moab. Negeri Moab ini adalah negeri asing atau negeri kafir begitu ya. Kasarnya minta bantuan Allah, ilah orang lain atau negeri orang lain. Melupakan Allah dan tidak percaya bahwa Allah ada di dalam krisis mereka di Bethlehem, saudara. Ini adalah kesalahan terjadi. Mungkin itu adalah yang menjadi kesusahan hati Naomi ketika suami dan anak-anaknya dipanggil Tuhan pada waktu itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana Elisa dia begitu percaya bahwa Allah akan menyertai dia. Karena itu dia tidak melarikan diri dari Gilgal. Dia tetap pergi ke Gilgal untuk membuktikan dan memulihkan keadaan iman dan rohani orang-orang pada waktu itu yang sudah berpaling kepada berhala. Krisis kelaparan itu bisa mendorong orang untuk mencari ilah dewa atau patung berhala yang lain. Karena mereka menantikan Allah Yahweh kok tidak kunjung datang, tidak menolong. Saudara, itulah Allah membiarkan. Allah mengizinkan, menguji kesetiaan iman mereka. Ternyata mereka tidak demikian, saudara. Kadang kita melihat ketika ada orang di dalam kesusahan, mereka tidak stick to the point. Mereka tidak tetap berpaling pada Allah, mencari hal-hal yang alternatif. Kadang-kadang sudah tidak masuk akal. Saudara ingat cerita di India ketika COVID varian Delta yang sangat luar biasa menyerang di negara itu, saudara. Ada begitu banyak korban luar biasa. Tentu saja di dalam kepercayaan mereka ada dewa, ya, ada ilah dan penyembahan-penyembahan seolah-olah sudah tidak kunjung datang menolong mereka. Ada banyak korban. Seperti itu, saudara. Sehingga ada orang yang mencari kesembuhan alternatif dengan mandi kotoran kerbau begitu ya. Bukan satu dua orang, saudara, rombongan demi rombongan sampai pemerintah harus menurunkan perintah melarang mereka untuk mandi kotoran kerbau yang tidak masuk akal itu, saudara. Demikian juga, saudara, ketika kita melihat bangsa Israel mengalami krisis jasmani, ya, krisis rohani, mereka sudah tidak berpaling kepada Tuhan. Mereka mencari ilah Allah lain, ya. Nah, kalau saudara perhatikan 2 Raja pasal 1 ayat 3, di situ dikatakan demikian. Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Nah, saudara, Tuhan mengutus Elia pada waktu itu menegur mereka dan mengatakan apakah tidak ada Allah di Israel. Ini adalah satu penghinaan yang luar biasa yang mengatakan atau menyatakan bahwa Allah sudah tidak ada. Mari kita cari Baal, Allah di Ekron. Ini adalah nabi-nabi palsu di sana. Mereka mencari patung berhala, dewa kesuburan. Tapi Allah membuat tanah itu tetap kering. Supaya mereka tahu bahwa dewa kesuburan pun tidak bisa mengubah keadaan. Kalau bukan Allah yang mengubahnya. Saudara, kita melihat tindakan iman dari Elisa. Ingin membuktikan bahwa Allah hadir dalam krisis mereka. Lalu Elisa perintahkan bujangnya masak untuk rombongan besar. Dengan kuali yang besar. Saudara, kalau masak kuali yang besar itu tandanya apa, saudara? Tandanya kayak pesta, meriah, saudara. Bagaimana mungkin ya? Ini dalam keadaan krisis, dalam keadaan susah, dalam keadaan kelaparan. Bagaimana? Apakah ada makanan? Apakah ada yang bisa dimakan? Masaknya sebegitu banyak. Tapi Elisa ingin membuktikan bahwa Allah ada dalam krisis mereka. Karena mereka sudah tidak menghiraukan. Karena iman mereka dan kerohanian mereka sudah begitu bobrok. Sudah tidak dekat dengan Allah dan tidak percaya akan perbuatan tangan Allah. Nah, saudara, ketika seorang pelayan mengambil sayur-sayuran atau sulur-suluran liar yang tidak dikenal, di sini dikatakan ya, di ayat ke-39, tidak dikenal. Artinya
sayur yang biasa dimakan yang bisa dikenal sudah tidak ada. Memang sudah tidak ada, ya, apa saja yang ada. Nah, saudara, ini adalah sayuran yang sebetulnya tidak mungkin bisa dikonsumsi. Tapi karena disuruh masak, ya ambil saja. Dia turut saja, saudara. Lalu setelah dimasak, kemudian dihidangkan. Di ayat yang ke-40 dikatakan apa, saudara? Segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu. Hai abdi Allah, apakah engkau mau meracuni kami? Sepertinya engkau begitu murah hati, memasak dengan kuali yang besar, menjamu kami. Tapi ternyata masakan di kuali itu ada racun yang membahayakan. Saudara, bayangkan, ini adalah satu tantangan yang luar biasa. Bagaimanakah abdi Allah Elisa itu, kalau dia juga krisis rohani, krisis iman, dan dia tidak percaya Allah hadir pada waktu itu, maka matilah semua orang di situ, saudara. Apakah ada way out? Apakah ada jalan keluar? Mungkin saudara ingat sebuah nyanyian berkata, God will make a way where there seem to be no way. Dia buka jalan saat tiada jalan. Saudara, nyanyian ini ditulis oleh Don Moon ketika dia menghadapi kesusahan, krisis gitu ya. Yaitu sanak familinya, keluarganya meninggal. Dia tidak tahu bagaimana menghibur, menguatkan karena kematian dadakan ini. Dia sebagai seorang pelayan Tuhan, dia pengen mencari jalan keluar bagaimana menghibur. Akhirnya dia mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Dia menulis lagu ini. Ketika nyanyian lagu ini dinyanyikan di tempat kedukaan, itu menghibur, menguatkan begitu banyak orang. Sekali lagi percaya bahwa Allah akan membuka jalan buatnya. Saudara, demikianlah Elisa ketika menghadapi seperti ini. Ya, seperti kesusahan, ya. Ibarat orang sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Krisis demi krisis. Allah izinkan supaya mereka melihat betapa krisisnya mereka pada waktu itu. Jikalau Allah tidak menolong, maka Elisa mengatakan, ambillah tabung, taburkan. Di ayat 41 itu dikatakan. Kemudian mereka menyedoknya makan dan amanlah semua makannya, saudara. Itu bukan karena tepung yang berkhasiat, tapi Allah yang bekerja, kuasa Allah, kehadiran Allah yang menolong mereka. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ketika krisis itu diizinkan, mereka baru tahu bahwa mereka tidak berdaya. Mereka baru tahu bahwa dewa-dewa itu tidak bisa menolong mereka. Hanya ada satu Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh nabi-nabi yang hidup seperti Elisa. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, inilah firman yang berbicara pada kita. Di masa krisis seperti ini, jangan berpikir bahwa Allah tidak ada bersama dengan kita. Allah barangkali mengizinkan kesusahan, krisis demi krisis dalam hidup saudara. Sepertinya terpojok, tapi ingat Tuhan akan buka jalan. Tuhan hadir dalam krisis Anda. Amin, saudara. Bagian yang kedua saya akan bacakan di 2 Raja pasal 4 ayat 42. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata kepada, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, bagian ini kita akan merenungkan bersama berkat Allah dalam krisis, saudara. Kita jangan berpikir bahwa di dalam keadaan krisis seperti ini Allah tidak bisa menyatakan berkatnya, menolong kita dan menikmati berkatnya. Justru di dalam keadaan krisis, semakin krisis, berkat Allah semakin nyata, saudara.
Ini yang dialami oleh Nabi Elisa untuk mencelikkan mata orang-orang yang sudah tidak percaya keberadaan Allah, peran Allah dalam kehidupan mereka pada waktu krisis, saudara. Di sini dikatakan apa, saudara? Ada seorang dari Baal, Salisa, ya, memberikan 20 roti jelai dan gandum kepada Elisa. Sebetulnya itu diberikan kepada Elisa, bukan kepada untuk rombongan itu. Ya, jadi Elisa itu bisa 1001 macam alasan untuk tidak membagikan. Karena cukup untuk dia, karena itu masa krisis, masa kelaparan. Dia bisa menyimpannya untuk diri sendiri. Saudara, bukankah demikian? Kadang kita juga berpikir begitu, ya. Maaf ya, saya tidak bisa bagi-bagi nih. Ini masa krisis. Saya ini cukup untuk diri sendiri, keluarga saya sendiri. Tapi Elisa tidak berpikir demikian. Orang yang beriman diberikan hikmat, diberikan iman yang berharap kepada Allah. Bahwa Allah bisa berbuat sesuatu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka saudara, di sini dikatakan bahwa Elia membagikan roti 20 jelai itu kepada 100 orang. Wah, saudara bayangkan, masuk akal enggak? Enggak mungkin, saudara, ya. Enggak mungkin bisa, ya. Tetapi apa yang dikatakan Elisa di ayat yang ke-42. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Berikanlah orang makan, ya, bahkan akan ada sisanya. Firman Tuhan yang berkata demikian sudah tidak diimani oleh orang-orang pada waktu itu. Firman Tuhan yang hidup, janji firman Tuhan yang dibaca, yang dimengerti itu sudah tidak berlaku lagi buat mereka pada saat krisis seperti itu. Tetapi bagi Elisa, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu akan dinyatakan. Dan firman itu juga akan membuktikan bahwa di dalam krisis pun Allah akan berbuat sesuatu sesuai dengan firman-Nya. Maka saudara, ketika mereka disajikan makan, maka ada sisanya. Bukankah ini ada satu keajaiban yang luar biasa? Ada sisanya ketika diberikan kepada mereka. Saudara, pada saat kita memberi dalam kekurangan, kita akan menuai kelebihan berkat itu. Ya, jadi di situ dikatakan bahwa mereka akan menuai, bahkan ada sisanya. Bapak Ibu, bagaimana bisa ada sisanya kalau tidak dimulai memberi yang sedikit? Nah, saudara, kisah ini hampir sama dengan mukjizat Yesus memberikan 5.000 orang makan sampai kenyang, ya, yang terdapat di Injil Yohanes pasal 6 ayat 13. Di situ dikatakan, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah makan. Saudara, bagaimana bisa sisa 12 bakul kalau tidak dimulai 5 roti 2 ikan? Bagaimana orang bisa makan kenyang dan ada sisanya kalau saudara tidak rela membagikan yang sedikit ini, 5 roti 2 ikan, kepada orang banyak itu? Saudara tidak akan melihat ada berkat di dalam krisis itu dan ada kelebihan berkat di dalam krisis itu. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, seringkali kita minta excuse sama Tuhan, ya, karena kita berpikir, Tuhan, saya di dalam keadaan kekurangan, dalam krisis, dalam pandemi seperti ini, Tuhan pasti mengerti saya. Kalau saya tidak bisa memberikan persembahan, kalau saya tidak bisa menolong sesama, kalau saya tidak bisa membantu itu, membantu ini, karena dalam keadaan krisis saya tidak bisa. Tuhan mengerti itu. Kita selalu minta excuse. Coba saudara perhatikan pengumuman ini. Apa yang menjadi respon saudara? Persembahan perpuluhan diakonia dan misi.
Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan perpuluhan, diakonia atau misi, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening gereja masing-masing. Mohon cantumkan perpuluhan, diakonia, dan misi. Apa reaksi saudara ketika baca ini? Mungkin ada sebagian sangat memperhatikan dan melakukannya. Tapi saya tidak tahu sebagian yang lain. Jangan-jangan sampai sekarang mereka skip terus untuk tidak memberikan persembahan. Ya, karena alasannya, karena excuse diri, karena Tuhan mengerti saya lah dalam keadaan krisis. Saudara, selama kita tidak akan mengalami berkat Tuhan dalam krisis. Kalau kita tidak percaya ada berkat di dalam krisis, kita selamanya akan mengalami krisis dan krisis lagi. Tapi marilah kita belajar apa yang diajarkan firman Tuhan melalui tindakan iman Elisa. Bahwa Allah ada di dalam krisis kita. Dan Allah akan menyatakan berkatnya di dalam krisis itu. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Pada hari ini kita akan menerima perjamuan bersama. Apa sih kesan saudara di dalam perjamuan roti dan cawan ini? Itu sebagai tanda penyertaan Allah, kehadiran Allah dalam Kristus Yesus hidup kita. Kita mengenangnya bukan sekedar mengenang kasih dan pengorbanan. Kita percaya bahwa Kristus secara rohani akan hadir di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, krisis apapun juga, keadaan susah apapun juga, sakit penyakit apapun juga, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita akan menyertai kita. Kristus telah memecahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya untuk kita. Artinya dia berkorban untuk kita. Supaya kita hidup lebih enak lagi. Mengalami kelimpahan di dalam dirinya. Tetapi kalau tidak dimulai dengan pengorbanan, bagaimana kita bisa mengalami kelimpahan? Ada sebuah nyanyian yang berkata, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maka kau jadi anggur yang tercurah bagiku. Maka kau jadi saksi memberitakan Injilnya. Melayani, mengasihi lebih sungguh. Saudara, di dalam keadaan apapun juga kita belajar. Biarlah Tuhan menolong kita. Belajar memecah-mecahkan seperti Tuhan memecah-mecahkan tubuhnya. Artinya kita belajar berkorban dalam keadaan apapun juga. Tetapi di dalam pengorbanan itu membawa arti menjadi berkat begitu banyak orang. Karena Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan kita. Firman ini menjadi bagian kita, memberkati kita semua. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang akan menyertai kami di dalam krisis, di dalam kesusahan apapun juga. Kami menyadari kadang Allah tidak menjawab dan Allah membiarkan krisis demi krisis. Tapi Allah ingin kami mengalami berkat demi berkat melalui krisis yang kami alami. Tuhan berkati juga perjamuan sebentar lagi yang akan kami terima bersama. Kiranya kami boleh dihidupkan kembali iman dan rohani kami dalam keadaan yang tidak memungkinkan ini. Di masa-masa pandemi ini, biarlah kami percaya penyertaan, pertolongan Allah nyata dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum kita memulai perjamuan roti dan cawan, kami akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan,
Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia akan makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, perjamuan roti dan cawan disediakan bagi anak-anak Tuhan yang sudah menerima baptisan dewasa maupun sidih. Setelah kita menguji diri kita di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan melayakkan kita untuk menerima perjamuan ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan roti dan cawan sebagai tanda pengorbanan dan kasih Tuhan kepada kami. Kiranya melalui perjamuan ini kami disadarkan, kami diingatkan supaya kami tetap setia mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai kami. Berkati perjamuan ini, sucikan hati pikiran kami, layakkan setiap anak-anak-Mu yang siap menerima roti dan cawan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, hendaknya kita menyiapkan hati sebelum menerima roti dan cawan. Kita menyanyikan sebuah nyanyian, pandanglah pada Yesus, karena dialah penebus kita. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama. Kita menyiapkan roti dan cawan di tangan kita. Seperti firman Tuhan berkata, pada malam itu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, sesudah ia mengucap syukur, lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, makanlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita menerima roti dengan hati pengucapan syukur. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan minumlah. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama menerima cawan ini dengan hati pengucapan syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur untuk perjamuan pada pagi hari ini. Kiranya setelah perjamuan ini rohani kami semakin berkobar-kobar, cinta kami, semangat kami melayani Tuhan juga semakin berkobar-kobar. Biarlah Engkau menuntun memimpin kehidupan kami agar hidup ini sungguh berarti bagi Tuhan, bersaksi dan memuliakan nama-Mu. Berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang di dalam kesusahan, Tuhan menguatkan, menghibur. Yang serba kekurangan, Tuhan cukupkan. Yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang susah hati, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin. Inilah doa kami Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang maha pemurah, yang selalu menyertai jemaat-Mu. Inilah doa kami yang kami syukurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Demikianlah perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai, Tuhan memberkati.
I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to sleep. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have all you need by me. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, persembahkanlah hatimu kepada Tuhan, kita yang maha ajaib. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing.
Jemaat, mari kita berdiri dan kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah bersabda lewat firman-Mu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Tuhan, adalah kami yang sering meninggalkan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, lewat persembahan ini adalah wujud dari rasa syukur kami, wujud dari komitmen kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau menolong menyempurnakan harta duniawi yang sudah kami persembahkan ini. Dan dorong kami Tuhan, untuk tidak hanya membawa harta ini saja, tetapi juga segenap diri kami. Kami mau bawa, persembahkan untuk pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kiranya juga mau menolong setiap jemaat yang walaupun di tengah segala kesulitan hidupnya, mereka berjuang untuk memberikan rasa syukur mereka juga. Tuhan, Kau menilik, Tuhan, Kau memelihara mereka juga. Terima kasih Bapa dalam sorga, dengan hati melimpah rasa syukur, kami bawa persembahan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, mari arahkan hati kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati.